Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik 9, refleksi diri. Oleh Nur Laila Ginting, UPT SDN 060830. Modul 1. Mengapa refleksi? Apa refleksi diri? Refleksi diri adalah aktivitas merenung untuk melakukan introspeksi diri atau melihat kembali hal-hal yang telah terjadi dalam hidup. Kamu bisa menganalisis kebiasaan, pengalaman, dan keputusan yang telah diambil. Manfaat dari refleksi diri akan membantu kamu untuk mengurangi stres dan rasa cemas, sebab kamu jadi lebih memahami kekurangan dan kelebihan diri. Kamu tahu cara untuk mengendalikan kekurangan dan kelebihan tersebut untuk terus berkembang. Kamu juga memahami hal-hal yang penting dalam hidup. Sikap dasar dan lensa refleksi merupakan motivasi personal, usaha yang dicari untuk mengatasi masalah, dan sasaran untuk kerja dari si pembelajar direalisasikan pada aksi berikut. Tindakan atau pembelajaran rutin merujuk pada proses belajar dengan cara hafalan. Pengertian, pemahaman tanpa keterkaitan dengan pengalaman lain dan konteks belajar yang lain. Refleksi, upaya untuk mempertanyakan pengalaman-pengalaman, mencari alternatif-alternatif. Refleksi kritis, merujuk pada bentuk refleksi yang lebih intens dan rutin. Membuat tujuan belajar. Tujuan belajar atau bersifat opsional, namun tujuan pembelajaran tetap dibutuhkan untuk mengukur perilaku spesifik peserta didik dan sebagai indikator atau penanda tercapainya tujuan proses belajar mengajar. Apakah peserta didik sudah menerima pesan pembelajaran yang terkandung dalam materi yang disampaikan guru atau tidak. Tujuan dalam pembelajaran dapat dipakai guru untuk membantu dalam pembuatan soal, karena dalam setiap tujuan terkandung perilaku peserta didik yang akan diukur sesuai dengan materi dan kompetensi dasar yang sudah disampaikan. Merumuskan tujuan pembelajaran meliputi 4 aspek pokok, yakni audiens. Audiens berperan sebagai objek sekaligus subjek dalam kegiatan belajar. Behavior. Behavior adalah tingkah laku dalam suatu proses. Condition. Condition atau kondisi dalam kegiatan belajar yaitu keadaan siswa saat sedang berada di kelas. Degree. Membandingkan siswa sebelum dan setelah kegiatan pembelajaran. Modul 2. Memahami pembelajar mandiri. Regulasi diri. Regulasi diri adalah proses di mana seorang dapat mengatur pencapaian dan aksi mereka sendiri, menentukan target untuk diri mereka, mengevaluasi kesuksesan mereka saat mencapai target tersebut, dan memberikan penghargaan kepada diri mereka sendiri karena telah mencapai tujuan tersebut. Zimmerman berpendapat bahwa regulasi atau pengolahan diri sangat berkaitan dengan pikiran, perasaan, dan tindakan yang telah direncanakan dengan adanya timbal balik yang disesuaikan dengan tujuan atau keinginan seorang individu. Mengenal regulasi diri. Fase pemikiran awal. Ada fase di mana proses pengumpulan langkah untuk melakukan suatu tindakan yang meliputi 1. Goal setting atau penetapan tujuan, ialah menentukan hasil yang ingin dicapai dari upaya atau usaha yang dilakukan. 2. Strategic planning atau perencanaan strategi, menunjuk pada memilih atau membuat metode yang cocok dengan usaha yang dilakukan dan menyusunnya. Mengenal regulasi diri. 2. Fase aksi. Fase yang mencakup proses terjadi sebelum perilaku yang mempengaruhi perhatian dan perilaku meliputi 1. Kontrol diri merupakan penetapan metode atau strategi tertentu yang telah dipilih pada tahap pemikiran. 2. Observasi diri mengacu pada pelacakan seseorang tentang aspek-aspek dari penampilannya sendiri, kondisi yang mengelilinginya, dan efek atau akibat yang dihasilkan. Mengenal regulasi diri. 3. Fase refleksi diri. Tahap refleksi diri merupakan tahap yang terjadi setelah performansi individu merespon usaha yang dilakukannya. Fase ini terdiri dari penilaian diri dan reaksi diri. Penilaian diri meliputi 1. Evaluasi diri, yaitu membandingkan hasil observasi diri dengan standar seperti performansi sebelumnya.
performansi orang lain atau standar performansi yang absolut. 2. Causal attribution atau atribusi penyebab yang merujuk pada keyakinan tentang penyebab atau suksesnya hasil atau sebaliknya. Reaksi diri meliputi 1. Self-satisfaction atau efek atau kepuasan diri mengacu pada persepsi kepuasan atau ketidakpuasan dan pengaruh yang terkait dengan kinerja seseorang. 2. Adaptive defensive merupakan kesimpulan tentang bagaimana seseorang perlu mengubah strategi yang supaya mencapai hasil yang diinginkan. Hal ini mengarahkan orang kepada strategi baru yang lebih efektif. Memahami diri. Self-awareness adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perasaan, pikiran, dan tindakan Anda sendiri. Ini adalah kemampuan untuk memahami diri sendiri secara jelas dan objektif melalui refleksi dan introspeksi. Modul 3. Berpikir reflektif atau refleksi metakognisi. Metakognitif yaitu kesadaran seseorang tentang bagaimana ia belajar, kemampuan untuk menilai kesukaran sesuatu masalah, kemampuan untuk mengamati tingkat pemahaman dirinya, kemampuan menggunakan berbagai informasi untuk mencapai tujuan, dan kemampuan menilai kemajuan belajar sendiri. Kegiatan proses belajar mengajar dibutuhkan refleksi sehingga peserta didik memiliki kemampuan untuk menganalisis pengalaman pribadi belajarnya. Refleksi membutuhkan serangkaian proses yang melibatkan pengalaman siswa dengan pemahaman lebih. Proses yang teliti dan sistematis membutuhkan interaksi sosial dan penilaian sikap serta intelijensi personal. Pentingnya refleksi dalam proses belajar. Pembelajaran reflektif membuat kegiatan belajar mengajar menjadi lebih bermakna, sebab pelajaran ini membuat siswa mampu menggabungkan pembelajarannya dengan kehidupan sehari-hari. Pembelajaran reflektif akan memberikan hasil yang baik ketika siswa berpikir tentang apa yang dilakukan sebelumnya, apa yang sedang dilakukan, dan sesudah pengalaman pembelajaran. Peran refleksi ada 3. 1. Membantu restruktur kognitif dalam melakukan transformasi belajar. 2. Membantu representasi belajar dan umpan baliknya, melibatkan manipulasi pemahaman. Ketiga, membantu mengembangkan pemahaman dalam penggunaan pengalaman siswa sebagai bahan pelajaran tanpa meninggalkan konteks belajar itu sendiri. Modul 4. Praktik refleksi. Berpikir refleksif. Kemampuan berpikir reflektif merupakan suatu kemampuan untuk menghubungkan pengetahuan yang diperolehnya dengan pengetahuan sebelumnya sehingga diperoleh suatu kesimpulan untuk menyelesaikan permasalahan yang baru. Berpikir reflektif adalah berpikir yang bermakna, yang didasarkan pada alasan dan tujuan. Pemikiran yang melibatkan pemecahan masalah, perumusan kesimpulan, memperhitungkan hal-hal yang berkaitan, dan membuat keputusan-keputusan di saat seseorang menggunakan keterampilan yang bermakna dan efektif untuk konteks tertentu dan jenis dari tugas berpikir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.